Kumail itu adalah penghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran. Itu penamaan yang Anda sendiri tidak merasa terganggu kan? Iya kan, itu fakta aja. Faktanya memang Anda adalah penghafal. 600-an halaman itu 6.000 ayat. 6 ribuan ayat dihafal. Ini ada orang-orang seperti Kumaila yang hafal 6.000 ayat. Hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di PC Kiai Channel. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Ada hal yang menarik yang ditayangkan di video Cokro TV, yakni channelnya Ade Armando, di mana di dalam channel itu menampilkan Kumaila sebagai narasumbernya. Ya, jadi di mana tema yang disampaikan atau judul yang dituliskan adalah berkaitan dengan bahwa tidak ada gunanya menghafal Al-Quran. Di awal video itu, Ade Armando mengetes bacaan atau hafalan dari Kumaila. Ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah Ade mengatakan bahwa Kumaila itu adalah Al-Hafidh, Hafidul Quran, seorang penghafal Al-Quran. Nah, ketika dites, pertama yang dites adalah surat Al-Baqarah. Ya, bacaan Kumaila lumayan, cukup bagus, walaupun terkesan ragu-ragu untuk membacanya. Kemudian kita lihat bacaan daripada surat Al-Baqarah yang dibaca oleh Kumaila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Di sini terlihat bahwa Kumaila membaca cukup lumayan bagus, walaupun terkesan ragu-ragu untuk melafazkan daripada ayat-ayat surat Al-Baqarah awal tersebut. Dan tentunya ayat ini adalah ayat yang masyhur di kalangan umat Islam. Ayat ini sering dibaca. Bahkan orang kalau sudah baru belajar menyelesaikan tamat baca Iqra, maka awal Al-Quran yang mulai dibaca secara berurutan adalah surat Al-Baqarah ini. Jadi kalau seandainya umat Islam hafal surat ini, ya, sampai kepada kalimat wabil akhirati hum yuqinun, itu adalah hal yang wajar dan tidak istimewa di dalamnya. Karena keumuman masyarakat muslim itu, seorang muslim, bahkan seluruh muslim itu hafal dengan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat wabil akhirati hum yuqinun ini. Jadi nggak ada istimewanya seorang Kumaila menghafal surat Al-Baqarah sampai ayat tersebut. Lalu kemudian ketika dites daripada surat atau ayat kursi yang masih dalam surat Al-Baqarah, nah ketika menyebutkan berapa banyak atau tepatnya berapa jumlah surat Al-Baqarah, Kumaila mengatakan 300-an, padahal hanya 286 ayat. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau dikatakan dia Al-Hafidh, sangat jauh dari penghafal Al-Quran. Jadi harus diluruskan, harus dibenarkan. Yang disebut dengan Hafidh, Al-Hafidh. Jadi kalau dikatakan dia Al-Hafidh, sangat jauh dari penghafal Al-Quran. Jadi harus diluruskan, harus dibenarkan. Yang disebut dengan Hafidh, Al-Hafiz adalah dia yang sudah khatmul, yang sudah hafal 30 juz secara baik, yang kemudian hafalannya itu harus dites, diuji oleh kiai-kiai, oleh ulama-ulama yang juga Al-Hafiz, yang punya lisensi di dalamnya. Jadi nggak bisa seseorang yang kemudian
mengaku-ngaku sebagai Al-Hafiz padahal dia belum melalui uji tes yang diselenggarakan atau yang dites oleh para ulama-ulama, para kiai-kiai, para asatid yang juga memiliki lisensi Al-Hafiz. Siapa yang mengeluarkan? Ada lembaga-lembaga, ada beberapa lembaga yang memang mengeluarkan lisensi sebagai bentuk ijazah untuk kemudian orang itu boleh diberi gelar Al-Hafiz. Jadi kalau orang yang mengaku-ngaku sudah hafal 30 juz tapi belum melalui proses pengetesan atau pengujian daripada hafalannya tersebut, belum boleh mempergunakan gelar Al-Hafiz. Jadi satu, Kumaila mengatakan dia atau dikatakan oleh Ade Armando sebagai Al-Hafiz atau Hafizul Quran, maka itu adalah hal yang salah atau keliru, karena pada dasarnya Kumaila belum sampai ke derajat tersebut. Kalau dia sebagai penghafal Al-Quran berupaya menghafal Al-Quran atau menghafal sebagian daripada ayat Al-Quran, mungkin itu benar, karena setiap muslim wajib menghafal Al-Quran, ya, karena sholat itu harus membaca sebagian daripada Al-Quran. Makanya kemudian Ade Armando mengatakan bahwa dia menghafal kurang lebih 15-16 ayat. Karena wajib bagi seorang muslim menghafal, minimal menghafal Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah bagian dari Al-Quran. Kalau dia nggak hafal Al-Quran, nggak hafal Al-Fatihah, maka la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Nggak dianggap sah sholatnya. Tidak sah sholatnya, dianggap tidak sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Lah kalau dia tidak hafal Al-Fatihah yang bagian dari Al-Quran, maka tentu dia tidak sah sholatnya. Orang yang menghafal Al-Quran, beberapa ayat, beberapa surat, itu belum diberi gelar atau memiliki sandang gelar sebagai Al-Hafiz. Itu yang harus dipahami oleh Ade Armando. Yang kemudian yang disoroti adalah ketika Kumaila membaca surat ayat atau ayat kursi. Dia nggak tahu ayat kursi di ayat keberapa. Kalau Al-Hafiz itu pasti hafal. Nih, kita lihat cuplikan videonya. Bagaimana pernyataan Kumaila dan bacaan daripada surat atau ayat kursi yang dibaca oleh Kumaila. Saya tahu ada bagian yang bunyinya kira-kira begini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Bilang, bisa nggak diterusin? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Kalau sami'un alim kayaknya. Oke. Aku cek ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana bacaan ayat kursi Kumaila ini, yang dia membacanya malu-malu, walaupun memang cukup lumayan bacaannya untuk seorang muslim. Ya, untuk seorang muslimah maksud saya, itu bacaan cukup bagus. Ada makhrajnya cukup juga benar, tajwidnya cukup bagus. Cuman ketika membaca daripada akhir daripada ayat ini dia salah. Artinya ayat kursi saja dia bacanya salah. Gimana kepada ayat atau surat-surat yang lainnya? Maka kembali lagi, ini belum memenuhi kriteria sebagai Al-Hafiz atau Hafizul Quran. Ya, jadi kepada Kumaila, coba introspeksi diri, jangan merasa sudah hebat, ya sudah menjadi Hafizul Quran. Hati-hati, nggak semudah itu untuk menjadi Al-Hafiz. Perlu pengakuan pensahihan dari orang-orang yang memang berkompeten di dalamnya, dan juga memang harus dikuatkan hafalannya kembali. Jangan sampai seperti terjadi tadi, membaca ayat kursi tapi kemudian salah-salah. Ya, ketika ditanya ada ayat yang keberapa dari surat Al-Baqarah ini, dia mengatakan 200. Betul, tapi seharusnya seorang Al-Hafiz itu tahu ayat yang keberapa. Ayat ke-255 dari surat Al-Baqarah. Itu harus dipahami. Kemudian
ketika adik Armando mengetes kembali hafalannya dalam surat Al-Maidah, itu pun kembali kita lihat bagaimana kesalahan dan kekeliruan daripada Kumaila. Kita lihat dalam video cuplikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'am. Enggak, nanti aku bilang tak itu nggak boleh gitu. Jadi wahillat lakum. Banyak netizen yang mengkritik bacaan aku. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghaira mahillis shaidi wa antum hurum. Mahillis atau muhillis? Ya, whatever lah. Nah, kita lihat bagaimana Kumaila kemudian dengan ragu-ragu dia membaca daripada awal surat Al-Maidah, dan kembali dia tidak hafal terhadap surat Al-Maidah ayat 1 ini. Jadi kembali bahwa Kumaila itu nggak layak kemudian disebut sebagai Al-Hafiz, karena dia hafalannya memang masih kacau, perlu banyak dibenahi. Begitu. Dan kemudian yang berikutnya, hal yang menarik adalah bahwa adik Armando sebagai seorang muslim, dia hanya hafal beberapa surat saja daripada Al-Quran, itu pun surat terakhir. Maka hal yang sangat miris, tragis, dan juga sangat-sangat menyedihkan, seorang muslim yang sepertinya di dalam beragama Islamnya itu di ujung-ujungnya saja. Inilah yang kemudian bisa merusak, karena muslim tidak belajar secara sungguh-sungguh. Maka kritikan untuk adik Armando, jadilah muslim yang baik, yang mempelajari Al-Quran secara baik sehingga menjadi muslim yang baik. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan manfaat apa yang disampaikan di pagi hari ini, di video kali ini. Mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.